Bismillahirrahmanirrahim. Yang telah memberikan bimbingan dan suri teladannya kepada kita semua, memenuhi undangan dari Sohibul Bait yang akan melaksanakan perjalanan suci berupa ibadah haji ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita tahu bahwa haji merupakan salah satu ibadah rukun Islam yang kelima. Semua umat manusia, umat muslim khususnya di dunia, pasti ingin mendapatkannya. Anak-anak kembali, kami silakan. Rabbi adkhilni madkhala sinki wa akhrijni makhraja sinki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya maksud dan tujuan Sohibul Bait dan kita semua yang hadir ada dalam bimbingan Allah, Rasulnya dan para penerusnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma yasir umurana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yuqarribuna hubbaka. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azam jalla jalaluk wa bihaqqi jamil malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya'i wal mursalin ala rasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi murabbi ruhina wa mursyidina syaikhul akbar Muhammad Fatur Rahman radhiyallahu anhu dzamat barakatuh wa tala umruh antunawirano Anas Makmun beserta Ibu Dewi Yati Nurhayati dan insyaallah juga Pak D sama berangkat ibadah haji. Semuanya khususnya beliau disehatkan lahir batinnya, dimudahkan perjalanannya, diselamatkan dan dijadikan haji dan hajah mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah. Maqasidana, dan semoga kita yang hadir dapat nisab, dapat nasibnya, bisa dipanggil oleh Allah jadi duyufullah, tamu Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi disebutkan tokoh-tokoh dan juga saudara. Mohon maaf, ribu-ribu maaf, gak saya sebutkan nama ya, dan jabatan karena belum kenal, maksudnya takut salah juga. Semoga nggak mengurangi rasa hormatnya dan tidak mengurangi kemuliaannya. Amin. Sebelumnya juga mohon maaf andai kata nanti menyampaikan sedikit materi dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sobri, banyak kekurangan kehilafan. Cuman kami berwasilah atas kesungguhan yang mau berangkat ibadah haji dan juga tamu yang soleh dan solehah. Amin. Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah, tanpa disadari bapak-bapak, ibu-ibu, kenikmatan anugerah dari Allah sehat lahir batin. Amin. Coba banyak duit stroke gimana?
Mau? Nah, kita yang diukur mah rezeki itu nikmat tuh rezeki aja. Saya nanya dulu, yang hadir yang Allah berikan banyak nikmatnya, banyak musibahnya. Semoga yang jawab sehat hatinya, amin. Karena kalau yang sakit hati susah. Coba bapak sama ibu lagi marah-marahan, susah tuh ngomong. Semoga yang jawab rezekinya berkah, utangnya lunas. Oh, berarti ini yang bikin beban utang kayaknya dia. Mohon maaf ya, karena negara kita juga punya utang. Presiden aja ngutang, apalagi rakyat. Mudah-mudahan kalau nggak, tapi ngutang tuh bagus loh. Berarti dipercaya, betul? Ayo kita ke bank pinjam. Kalau nggak dipercaya nggak cair tuh. Berarti Indonesia itu orang terpercaya ya, hebat tidak? Hebat Pak Jokowi dan kawan-kawan itu. Paradigmanya dirubah, betul tidak? Nah, orang punya itu tuh bagus, berarti orang sejauh mana kepercayaannya, sejauh mana hutangnya. Hutangnya gede, berarti kepercayaannya gede. Karena asetnya gede. Mudah-mudahan yang hadir jangan sedih. Kalau punya utang, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ada yang ini dikit aja dulu, mengondisikan dulu. Nikmat dan musibah terlalu banyak nikmatnya. Berarti kalau banyak nikmat harus banyak apanya? Kita kondisinya sekarang banyak syukur, banyak kufur. Banyak syukur, banyak ngeluh. Musibahnya dikit, ngeluhnya banyak. Sehingga mohon maaf, kalau nikmat gak disyukuri, gak ditambah. Kalau nikmat disyukuri, Allah kita malah terhanyut dengan musibah yang kecil. Sementara nikmat yang besar gak disyukuri, maka mohon maaf, bukan Allah tambah nikmatnya, justru Allah kurangi nikmatnya. Betul tidak? Mudah-mudahan kita jadi ahli syukur, amin. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda tercinta ani habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, sahabat, tabiin, atba'ut tabiin sampai kepada kita. Baik, kita lihat jam dulu, jam 2 kurang seperempat. Saya ngikutin panitia saja, Soebul Bed. Mau berapa menit silakan. Cuman saya kasih tahu, saya perjalanan jauh dari Tasikmalaya. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Lama sebentar nggak ada masalah, karena transaksi sama Allah nggak rugi loh. Betul tidak? Cuman kalau lama materinya banyak, kalau sebentar materinya sedikit. Jadi yang rugi siapa? Panitia. Baik, kita kondisikan Pak ya. Karena mohon maaf kalau ngasih ilmu, aduh berat rasanya. Hati-hati mau menyampaikan, perasaan sungkan. Beda dengan ngasih duit pede. Betul? Saya mau itu dulu, cek dulu, kondisikan dulu nih sekarang. 5 menit saya kondisikan dulu, karena kalau tidak terkondisikan susah nantinya. Baik, yang hadir sehat gak fisiknya? Jawabannya kurang tegap. Kata Pak Coyana nih kurang semangat. Mohon maaf ya, yang bisa bicara jawab ya, yang nggak bisa bicara nggak usah. Kalau mau syukur ya ngomong. Baik, urat Hasim. Baik, yang hadir sehat gak fisiknya? Ngaku-ngaku aja. Yang berhak menentukan kita sehat tidaknya dokter. Cek dulu. Baik, kita ngaji itu perlu sehat. Satu, sehat matanya biar bisa ngelihat. Yang kedua, sehat telinganya biar bisa mendengar, betul nggak? Yang ketiga, sehat akalnya, karena kalau stres ya nggak bisa masuk. Coba cek sekarang matanya dulu. Coba lihat ke sini. Yang sehat mata, tolong sebut. Kalau nyebut berarti syukur, betul nggak? Kalau nggak ngomong berarti nggak syukuran, betul? Oke. Yang ngelihat tolong sebutkan. Ini berapa? Kurang kompak. Berapa? 2, 3, 4, 5, 1, 4, 5, 4. Wah, sehat Pak ini, masalah. Jenderal dilawan.
Lanjut. Berarti, nah ini boleh mengatakan sehat ya. Yang nggak ngelihat kan 1, 2 bilang. Oke, sekarang pendengarannya. 2 tambah 2. Yang sehat tolong jawab. Yang sakit nggak boleh. 2 tambah 2. Kurangi 1. 3. Tambah 2. 5. Kurangi 5. Oke, sekarang konsentrasi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kurangi 4 tambah 1 banyak. Mau mikir tambah cek bahasa Sunda. Harus pada nih yang pada sehat-sehat ya, matanya sehat, telinganya. Nah, sekarang coba cek akalnya. Yang hadir nih akalnya sehat apa sakit? Sehat. Coba. Harus cek lagi dong. Setuju nggak Pak Dek? Iya. Nih kalau akal sehat itu begini. Nurun ilahiyun. Akal sehat itu adalah cahaya Allah yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi akal sehat itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal apa? Sehat. Coba cek dulu sekarang akalnya sehat ya. Ilmu, nah sekarang kan mau dikasih ilmu nih. Ilmu sama harta. Tolong jawab kira-kiranya mau yang mana? Oke. Tuh kan mulai ada tambahannya. Tolong jawabnya simple ya. Di sini bukan makom buat debat. Satu kali lagi, kalau jawaban masih tetap berarti benar. Kan pilihan ya. Ilmu sama harta lebih tinggi mana derajatnya? Berarti sehat Pak Dek. Alhamdulillah. Kita buktikan bahwa ilmu lebih mulia, ilmu lebih tinggi derajatnya. Misalkan kalau kita punya harta, bapak-bapak dengerin ya, jadi saksi, yang jawab ibu-ibu. Setuju gak Bu? Bunda siap gak? Siap. Karena ini berkaitan dengan materi, karena materi itu, mohon maaf, penyakit ibu-ibu. Oh kan, yang senyum bereaksi. Setuju Bu? Mohon maaf Pak, di rumah bendahara kan begini ini. Baik Pak. Bunda-bunda soleha jawab. Kalau Bunda soleha punya emas 100 kilogram, kira-kiranya dipakai nggak? Udah stop. Jawabannya simpel. Enggak. Dikasihin nggak ke Ustadz? Oh nggak apa-apa. Serius loh jangan. Yang bilang kasih tolong dompetnya buka, keluarin uang sekarang. Ayo komitmen. Bener nggak? Jangan ngomdo. Jangan omdo dong nih, serius. Pakat serius nih. Kalau yang bilang mau dikasih jangan dulu emas, ngelamun tuh. Uang aja yang ada sini. Setuju nggak nih? Baik, mohon maaf ya, kita serius ya. Ini ngelamunnya serius. Punya emas 100 kilogram, kira-kiranya dipakai nggak? Nggak. Dengerin bapak-bapak, nggak katanya. Terus dikasihin tetangga nggak? Nah. Dikasihin ustadz nggak? Nggak, udah lah. Terus mau diapain? Bingung. Dipakai enggak, dikasihin enggak? Mau diapain? Disimpan. Enggak, tapi enggak dipakai. Enggak manfaat buat diri, enggak manfaat buat orang. Lalu mati, dibawa enggak emasnya? Ketipu. Betul enggak Pak? Kan tadi disimpan jodohnya, enggak sedekah kita. Sedekah gimana? Semua juga sudah meninggal, apa yang sedekah? Diwariskan. Untung aman. Kalau istrinya yang meninggal, berarti uang itu milik siapa? Suami. Suaminya nikah lagi, kasihan gak ada yang meninggal. Udah, insya Allah tuh suami gua memang muda, pakai mobil gua lagi, pakai oh Allah. Halo. Ngerti gak nih? Galau ya. Lanjutin ngaji apa pulang? Oh ribut tadi. Oke. Terus kalau sifatan punya harta tuh pelit. Mohon maaf ya. Kalau orang udah banyak duit jadi pelit. Bunda-bunda suka pengajian, suka ada canceling kan? Bapak-bapak suka Jumatan kan? Suka ada keropak juga sama? Oke, sama-sama. Kita dari terendah dulu. Misalkan kita punya uang 10.000 rupiah, terendah. Ada ya, seminggu sekali anggap ya malam Jumat misalkan. Coba dicek. Malam Jumat pengajian lalu berbenturan dengan keuntungan. Kalau kita ngaji
bisnis kita gagal. Kalau ambil bisnis, ngaji enggak. Kira-kiranya misalkan keuntungan udah nongol 100 juta. Ayo, pilih pengajian malam Jumat, pilih 100 juta. Dia. Serius dong. Di sini ada malaikat lah, awas lah. Ada mulai bingung ya. Ini namanya obat bereaksi, Pak Dek. Ayo tolong pikirannya konsentrasi lagi. Kira-kiranya mau pengajian malam Jumat atau yang 100 juta jujur? 100 juta. Udah kompak 100. Itu cirinya sakit hatinya. Kenapa sakit hatinya? Karena tidak ngegunain akal sehat. Kan tadi ilmu sama harta mau yang mana? Kenapa malah milih harta? Maksudnya harta ambil terus pengajian. Koslet. Kan ini nggak bisa contohnya didramatisir, betul tidak? Ini mepet, kalau nggak diambil udah gagal kan begitu di waktu yang sama. Jangan cari-cari alasan. Nah itulah. Tolong jawaban itu disimpan nanti sama malaikat aja. Jangan sama Pak Ustadz. Oke ya, yang pilih harta berarti sakit hatinya. Apa sakit hatinya? Cinta harta. Ngikuti hawa nafsu. Kan akal mah ilmu. Tapi kenapa giliran milih harta? Berarti ngikuti hawa. Maka itu penyakitnya seperti binatang. Apa? Nah, mulai ada temu dulu ya. Sini perhatikan. Berarti orang yang ngambil harta itu penyakitnya ngikuti hawa. Orang yang ngikuti nafsu itu seperti binatang kata Allah. Saya kasih contoh nah. Kambing apa monyet? Mau contohnya? Ayo. Yang agak mirip dengan kita apa? Monyet. Tolong ya yang sehat jawab. Contohnya mau sepakat kambing apa monyet? Itu. Ini tolong bapak-bapak dijaga sikap ya. Matang melotot, pandang Ustadz bilang monyet. Aduh kesinggung nih masalahnya. Bapak boleh semangat tapi etika pakai. Bilang monyetnya ke pinggir. Setuju gak? Hati-hati tuh ngobrol. Contohnya monyet nih. Contoh monyet nih dengerin. Monyet misalnya di hutan deh, monyet di hutan ya. Monyet dikasih emas 100 kg dan pisang 1 kardus aja. Ngambil apa monyet? Nilainya bagus mana? Emas. Tapi ngambil apa? Dasar Monyet. Ngerti mulai sekarang. Ilmu sama harta mau yang mana? Ilmu. Tapi giliran praktek milih apa? Dasar monyet. Ada kesamaan. Bahkan katanya kal an'am balhum adol. Seperti binatang bahkan lebih parah. Parahnya di mana? Mohon maaf. Monyet, yuk masukin sekolah PAUD. 2 tahun dia disekolahin, langsung dia magang di perapatan. Tahu? Monyet yang di perapatan ada. Dikasih uang diambil gak dia? Diambil Pak. Lalu dia ambil, dia kasihin sama bosnya. Setor bos buat beli pisang. Nah begitu. Ngerti gak? Monyet aja, binatang aja dididik ngerti. Manusia ngaji. Kelakuan gak rubah-rubah. Mohon maaf ya. Halo. Ibu-ibu ngaji. Suami setoran kurang. Senyum manyun. Nah itu lebih parah daripada. Baik. Udah terkondisikan ya. Sekarang kita ke materi dulu. Jadi yang hadir itu sakit apanya? Hatinya Pak. Maka tenang dulu Pak Cahyo ya. Mau berangkat haji harus sehat apanya? Hati. Karena ibadah itu tidak cukup fisik. Contoh, hayya 'alas shalah. Panggilan apa? Salat.
Muslim KTP-nya, muda usianya, punya uang, punya jabatan, tapi nggak bisa nyampe ke masjid sholat berjamaah. Langsung duduk, langsung di pintu surga. Masya Allah. Mau berangkat haji? Cong yang mau? Tuh, katanya mau. Yang berat bukan tangannya, nih yang susah. Cong yang mau? Yang ikhlas tuh yang pertama. Yang kedua maksain. Masya Allah. Mohon maaf ya, iblis ibadah ribuan tahun, suruh sujud sama Adam, gengsi dia. Gak mau sujud cuman begitu doang. Ngacung berarti? Mohon maaf ya, itu fakta. Coba, komandan nih, jenderal bintang 2, punya anak buah. Kalau jenderal udah ngomong, cabrok cabdan, kan gitu. Ini jamaah dipanggil Ustaz, ibu-ibu, Pak Ustaz. Lemes. Betul tidak? Kenapa bawahan hormat sama atasan, tahu jabatan, tahu posisi, betul nggak? Takut dimutasi, takut disetrap, betul? Kenapa ibu-ibu nggak takut sama Ustaz? Ustaz nggak nyetrap masalahnya. Karena kita di sini transaksinya sama Allah bukan sama manusia. Tapi jangan lihat Ustaznya kecil, muda ya. Lihat Allahnya. Iblis lihat Adamnya gak sujud, dilaknat sama Allah. Ujian berat itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Lanjut. Nah, yang hadir di sini kajiannya sama nggak? Ruangannya sama nggak? Materinya sama nggak? Tapi mohon maaf, pahalanya akan beda. Tergantung perjuangannya ke sini. Ada yang macet, betul nggak? Sudah bersih, udah rapi, ada tamu lagi, wah ribet aja. Anak pengen sana dulu sini dulu, wah ribet. Ada yang berantem dulu sama suami. Misalkan dan yang lainnya ributnya ribut baik gitu ya. Banyak gak perjuangannya? Banyak gak pengorbanannya? Kira-kira yang paling gede siapa palanya? Ustadz. Jauh. Asik lah. Pahalanya dihitung dari mulai perputaran bannya. Banyak 4, hitung aja. Berangkat jam 10 nyampe jam 6. Coba. Insya Allah. Mohon maaf ya, jangan saingin sama Ustadz. Tapi sebetulnya yang paling berat, yang ngajinya paling gede pahalanya itu yang menyender. Pengen tahu kenapa ngajinya nyender? Banyak beban. Ya, betul nggak? Udah nyender, kakinya selonjoran, sakit lutut Pak Ustaz. Sudah lonjor, miring di atas pinggang Pak Ustaz. Halo, udah banyak beban, sakit lutut, sakit pinggang, banyak gak perjuangannya? Banyak gak pengorbanannya? Sakit apa? Sakit lutut, sakit pinggang, banyak beban. Lihat Ustadz remeng-remeng. Tapi tetap setia ngaji luar biasa. Maka kalau ada jamaah ngajinya agak nyender begitu, biarkan. Betul? Udah pakai AC, pakai kipas lagi, lebih berat itu. Panas Pak Ustaz. Yang tidak beriman tidak. Makanya datang ke sini karena Allah. Lagi-lagi ya. Jadi persiapan yang pertama adalah nih, tolong niatnya diluruskan, difokuskan. Sayang waktu sekian lama, sayang duit berapa, betul tidak? Sayang nyawa taruhannya. Kalau niatnya nggak benar, maka tidak jadi pahala. Bukan masuk surga, masuk neraka. Apalagi berangkat hajinya ingin popularitas. Apalagi ibadah hajinya modus politik. Kan banyak sekarang. Mau pemilihan semua pakai peci, pakai koko, datang ke kiai. Saya juga di Tasik gini-gini juga didatangin sama calon-calon. Halo.
Pak Ustaz minta doanya, saya doanya begini, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tidak menentukan, saya semua pengen di depan, amin. Hatinya, tapi posisi beraturan. Ngerti nggak maksudnya? Saya tempat depan udah kedudukin sama orang, aku nggak dapet dong pahalanya. Nggak begitu juga. Transaksi sama Allah mah nggak apa-apa, duduk paling belakang karena posisi sudah penuh, tapi hati ingin di depan, tetap pahala dapat depan. Amin. Amin. Ngerti ya? Bahkan orang gak datang ngaji. Mana judulnya nih? Yang ibadah haji tertolak semua, yang dapat pahala ibadah haji hanya satu orang, dan itu pun gak hadir. Siapa beliau ya Rasulullah? Rasulullah ceritakan seseorang sipulan. Dia terus ngumpul bekal udah cukup, tetangganya kena musibah. Kena musibah apa? Rumahnya kebakaran, dilalap si jago merah rata dengan tanah. Maka si tetangganya itu yang mau berangkat haji ada empati. Aduh ya Allah kasihan. Jadi penyakit laki-laki perempuan. Nah penyakit perempuan duit pak. Bapak harus tahu. Penyakit ibu apa pak? Duit. Coba suruh milih ibu-ibu. Bu jujur pilih. Kan tadi ke ibu-ibu ya. Sekarang bapak mohon maaf harus ngerti pak. Bapak jangan ingin isi nurut, patuh sama bapak. Kalau kurang setoran kolektor marah. Betul tidak? Ini direktur, enak aja di direktur, bendahara pusing. Anggaran kurang, betul? Rasain loh ya. Jadi bapak kuncinya kalau pengen isi nurut gampang pak, kasih kesukaannya. Apa? Wallah, kalau sudah puas gantian. Subhanallah. Orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya, kelahiran jauh dari keluarga, jauh dari saudara, dan belum tentu bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan saudara. Selagi kita bisa memandangnya, pandanglah. Selagi bisa memeluknya, peluklah. Selagi bisa menasihati, nasihatilah sebelum kita nanti menyesal di akhir kemudian. Nah sekarang kita semuanya tolong berdiri, boleh? Kita baca sholawat. Ayo berdiri, ayo silakan. Ala Muhammad. Ke mama dulu. Sallallahu ke mama, ya peluk mama. Wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah silakan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Itu Ya, ayo. Kayak mana? Berdiri. Dada berdiri. Sini 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton.